Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nur Ali Anja. Kali ini saya lagi berada di kantor Kecamatan Cimanggis Depok, dan di sebelah saya ini ada Pak Abu. Beliau ini sebagai sekretaris kecamatan di kantor Kecamatan Cimanggis Depok, dan kita akan ngobrol banyak nih mengenai seputar pelayanan yang ada di kecamatan ini. Halo, dan Pak Abu, selamat pagi. Pagi. Yo, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, Bang Ali. Bang Ali sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di kantor Kecamatan Cimanggis. Sudah pernah sebelumnya ke kecamatan? Pernah sebelum saya kesini Pak, melihat pelayanan ini. Kita boleh ngobrol-ngobrol sama Boleh, ya, Pak, siap. Jadi gini kan, Bapak ini kalau nggak salah baru di atas sebagai sekretaris camat ya? Iya. Dan sebelumnya sebagai lurah ya Pak ya? Ya. Boleh cerita nggak sih Pak? Tugas dan wewenangnya itu sekretaris camat itu seperti apa? Oke, terima kasih Bang Ali. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kantor Kecamatan Cimanggis. Kalau saya boleh bercerita tentang tugas saya di Kecamatan Cimanggis, memang saya sebelumnya pernah menjadi lurah di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, kurang lebih 2 tahun. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2020 saya kena mutasi, tetapi tidak langsung ke kecamatan. Saya sempat juga dinas di Dinas Pendidikan Kota Depok selama kurang lebih 6 bulanan. Lalu pertanggal 26 Juni 2020 baru mendapatkan tugas menjadi sekretaris kecamatan di Kecamatan Cimanggis. Jadi kalau hitungannya kira-kira ya hampir 6 bulanan lebih kali ya. 6 bulanan lebih saya dipercaya oleh pemerintah Kota Depok mendapatkan amanah sebagai sekretaris kecamatan di Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Gitu Pak Ali. Ya, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Abu. Beliau itu mulai dari lurah di Tugu, pindah ke Dinas Pendidikan, dan sekarang baru menjabat sebagai sekretaris camat di wilayah Cimanggis Depok. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Pak, mungkin kan nonton juga belum tahu nih fungsi tugas wewenang seorang sekretaris camat itu seperti apa? Iya, baik. Pertama tentu kalau kita bicara tugas dari sekretaris kecamatan, ada beberapa tugas yang diamanatkan. Yang pertama adalah tentang bagaimana melaksanakan administrasi, sifatnya umum, ya, administrasi seluruh perangkat yang ada di Kecamatan Cimanggis. Kemudian tentang kepegawaian, baik kepegawaian yang ada di kecamatan, juga kepegawaian yang ada di kelurahan. Dan kita punya 6 kelurahan, berarti kepegawaian atau pegawai-pegawai yang ada di 6 kelurahan itu menjadi bagian tanggung jawab kita. Kemudian tentang pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan juga termasuk menjadi kewenangan dari bagian kesekretariatan. Kemudian yang lainnya adalah tentang pengkoordinasian, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, kalau secara umum garis besarnya tugas-tugas yang diamanatkan bagi seorang sekretaris kecamatan, bukan saja Kecamatan Cimanggis tapi juga sekretaris kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Depok. Kemudian untuk meringankan tugas dan tanggung jawab sebagai sekcam, kita punya 2 kasubag. Ya, disebut sebagai kasubag UPEP sama kasubag bagian keuangan dan kepegawaian. Ada 2 berarti. Ada 2. Nah, kemudian masing-masing kasubag itu juga punya staf yang membantu tugas-tugas dari kasubag UPEP dan kasubag
keuangan dan kepegawaian. Jadi semua itu terorganisasi Ya, rapi, organisasi. agar pelayanan masyarakat itu dapat maksimal gitu kan. Karena kita memang sifatnya adalah koordinasi, mengkoordinasikan. Nah seperti itu ya. Ini tugas-tugas yang diamanatkan oleh kita. Kalau menurut saya tugasnya amat sangat berat gitu. Apalagi kalau sudah bicara tentang keuangan. Ya karena kita harus mengelola keuangan, baik keuangan yang ada di kecamatan, juga keuangan yang ada di kelurahan. Walaupun secara pertanggungjawaban di kelurahan itu ada yang bertanggung jawab, yaitu Pak Lurah atau Bu Lurah gitu. Fungsi kontrol banyak juga ya, gitu. Nah, mungkin Bapak bisa ngejelasin juga nih wilayah Cimanggis itu struktur organisasinya itu seperti apa nih? Ya, belum tahu juga nih. Kalau struktur organisasi di setiap kecamatan yang ada di Depok, khususnya yang di Kecamatan Cimanggis itu strukturnya dimulai dari camat. Ya, dari camat kita adalah yang sekarang barang dilantik dengan saya itu Pak Abdul Rahman. Kemudian di bawahnya ada sekretaris, ya sekretaris kecamatan, bukan sekretaris camat ya, namun sekretaris kecamatan. Kemudian di bawahnya lagi itu, nah tadi sekretaris camat itu, kecamatan itu ada 2 kasubag yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian di samping sini juga ada yang namanya struktur fungsional. Kemudian di bawahnya lagi itu ada 3 kepala seksi. Nah ada kepala seksi yang disebut sebagai kepala seksi pemerintahan, ketertiban dan ketentraman. Nah, gitu. Kemudian ada kasih ekbang, ekonomi dan pembangunan. Kemudian ada lagi satu lagi kepala seksi kemasyarakatan dan sosial. Jadi ada 3 kasih. Nah masing-masing kasih dia punya kegiatan masing-masing, punya tugas fungsi masing-masing. Kira-kira itu Bang Ali ya. Jadi sesungguhnya walaupun baik itu sebagai camat ataupun sebagai sekretaris kecamatan mempunyai tugas yang berat karena terkait dengan pelayanan masyarakat, nah atau terkait dengan kita mewakili pemerintah melayani masyarakat, sesungguhnya itu dimudahkan. Ya, kenapa? Karena tadi ada 2 kasubag, kemudian ada kepala seksi yang membantu, memudahkan, meringankan baik beban camat ataupun beban dari sekretaris kecamatan yang pada intinya pertanggungjawaban tentu ada pada seorang camat. Kira-kira gitu. Sekali penjelasan dari Pak Abu ini sangat jelas sekali. Tugas sekretaris camat itu intinya kantor kecamatan itu hadir untuk melayani masyarakat. Ya. Kalau secara spesifik sebelumnya itu ada beberapa jenis pelayanan yang diberikan kecamatan kepada masyarakat, seperti misalnya Pak Camat ini disebut sebagai PPATS. PPATS itu adalah pejabat pembuat akta tanah sementara. Ya itu. Jadi bisa dibuat di sini. Misalnya Bang Ali beli tanah, gitu kan. Kemudian pengen punya dokumen yang disebut sebagai AJB. Akte jual beli tanah. Maka AJB itu PPATS-nya adalah Pak Camat. Tapi itu untuk prosesnya itu perlu ke RT RW kelurahan? Ya perlu, karena RT RW, karena RT RW ini adalah bagian dari kepanjang tanganan Pak Lurah, harus juga diketahui oleh pihak RT RW. Kemudian ada kelurahan, baru kemudian nanti ditandatangani oleh Pak Camat sebagai pejabat PPATS-nya gitu. Yang lainnya misalnya kalau pembuatan pernyataan waris, surat pindah, kemudian ada juga di dispensasi nikah dan pelayanan dasar lain yang bisa diberikan pihak kecamatan. Tentu pada saat warga datang ke kecamatan itu sebelumnya harus mampir dulu di kelurahan gitu kan.
karena pasti ada tanda tangan Pak Lurah, kemudian baru ditandatangani oleh Pak Camat. Nah gitu, jadi beberapa pelayanan kurang lebih kalau dulu itu ada 14 pelayanan mungkin bisa dipangkas barangkali ya secara pelayanan dasar gitu ya, karena memang ada kewenangan yang masih boleh dilakukan oleh kecamatan dan ada pelayanan yang sudah tidak lagi dilakukan oleh kecamatan, itu bisa di dinas terkait. Ya, nah, kita itu kira-kira Bang Ali. Saya mau nanya lagi nih Pak, tadi kan Bapak salah satu fungsinya ada dispensasi tentang nikah. Nah itu seperti apa sih Pak? Saya kurang tahu. Enggak, dispensasi nikah itu adalah surat yang biasa dibuat oleh warga yang mau menikah. Ya, saya kira hanya ke KUA aja. Ya, nanti ada dari sini, kemudian baru nanti ke KUA. Ya, baik itu warga biasa, di warga sipil, juga biasanya ada juga kalau polisi atau TNI itu kan agak berbeda perizinannya. Ya, surat-surat yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan atau perkawinan dari warga yang ada di Kecamatan Cimanggis. Ya. Bang Ali warga mana? Saya warga Kelurahan Tugu Pak. Oh iya, pasti saya juga berharap kepada Bang Ali sebagai bagian dari warga Kecamatan Cimanggis bisa memberikan kontrol kepada Kecamatan Cimanggis dalam memberikan pelayanan agar pelayanan ini lebih baik. Gitu ya, karena kecamatan ini, pemerintah kecamatan ini adalah pemerintahan warga Kecamatan Cimanggis. Gitu. Ya, artinya kalau masyarakat ingin melihat pemerintahan Kecamatan Cimanggis, dia harus ikut mengontrol, mengawasi, memberikan masukan. Gitu. Kalau misalnya ada pelayanan yang kurang bagus, alangkah baiknya bisa langsung datang ke Kecamatan Cimanggis. Apakah nanti bertemu dengan saya selaku sekretaris kecamatannya atau kepada Pak Camat, karena masalah-masalah yang ada di masyarakat itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Itu sangat baik sekali ya. Iya. Masyarakat juga itu harus perlu turut serta dalam membantu tugas pemerintah. Jadi masyarakat kalau ada perlu apa-apa tidak langsung aja ke bisa ke yang terkait nanti akan dilayani dengan pelayanan maksimal. Bisa kita diskusikan. Misalnya di kelurahan itu tentang pelayanan KTP, hari ini banyak juga dikeluhkan tentang pelayanan KTP. Secara tugas dan tanggung jawab sebetulnya KTP ini kan menjadi ranah dari Disdukcapil. Cuman khusus di Kota Depok itu bisa dicetak di kelurahan. Hanya khusus di Kota Depok? Ya, kalau di beberapa wilayah itu barangkali bisa dicetak di kecamatan, tapi kita pencetakan KTP itu bisa dilakukan di kelurahan. Itu banyak di kelurahan, misalnya telat dan sebagainya. Itu kendalanya biasanya ada pada belangko KTP dan ada pada tinta. Nah itu ranah-ranah untuk penyediaan tinta, kemudian penyediaan belangko tidak lagi bukan menjadi ranah kelurahan. Gitu. Jadi kelurahan dalam hal ini ketika orang ingin mendapatkan pelayanan pembuatan KK dan KTP, sesungguhnya itu adalah tugas dari dinas Disdukcapil ya, tapi ditempatkan di kelurahan. Tentu sebagai pejabat di kelurahan, Pak Lurah juga harus bisa memberikan kontrol, karena pada akhirnya bahwa masyarakat tahunya bahwa pelayanan pembuatan KTP dan KK itu kan di kelurahan. Tugasnya Padahal bukan menjadi tugas. Ternyata kelurahan itu hanya membantu tugas Disdukcapil gitu. Idealnya adalah bahwa pemerintah Kota Depok ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tapi itu memang pasti ada ketidaksempurnaan. Pasti. Tapi saya di sini saya melihat sangat bagus. Kenapa? Karena hanya di wilayah Kota Depok aja ya kelurahan itu diberikan akses untuk dapat mencetak KTP-nya. Ya, KTP dan KK. Bagus sekali sih itu Pak. Jadi mempermudah masyarakat yang ada di wilayah Kota Depok untuk
membuat KTP ya. Seperti itu. Kalau kakak, Hmm. kakak itu dicetak oleh Disduk Capil, nanti pengambilannya di kelurahan. Itu Bang Ali yang mungkin bisa kita diskusikan hari ini. Harapan saya juga mudah-mudahan karena memang Cimanggis ini termasuk seksi dari jumlah penduduk, gitu kan, seksi dari berbagai masalah. Kita harapkan masyarakat bisa juga berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di wilayah kita, Kecamatan Cimanggis. Dan itu menjadi bukti bahwa kalau kita ingin baik, yuk sama-sama kita harus bahu membahu untuk bisa menjadi baik. Benar sekali. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih sama Pak Abu telah menceritakan tentang tugas zona seorang sekcam dan dengan cara detail. Dan saya berpesan untuk masyarakat di luar sana untuk bisa memproses dokumennya itu dengan baik dan benar. Jadi petugas-petugas di kelurahan di kecamatan itu bisa maksimal gitu kerjanya. Ya. Jangan sampai kalian mengurus surat ini itu tapi ada dokumen-dokumen yang belum selesai atau belum masih tercecer gitu. Dan untuk kali ini sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam satu Indonesia. Indonesia. Oke, terima kasih Pak Abu.